Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Sri Wulan Anggraini. Pada materi kali ini, materi yang dibahas adalah tentang silabus pembelajaran di sekolah dasar. Nah, silabus ini merupakan kelanjutan dari penjabaran program semester. Nah, untuk membuat program semester juga saya sudah menjelaskan pada video-video sebelumnya, ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang silabus pembelajaran. Apa itu silabus pembelajaran? Silabus pembelajaran merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa silabus itu merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Jadi, silabus ini berisikan komponen pokok yang berisikan komponen apa yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut, dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengetahui bahan kompetensi tersebut sudah dicapai oleh siswa ataukah belum. Nah, baik, kemudian bagaimana sih kita membuat dan menyusun silabus pembelajaran di sekolah dasar? Nah, untuk membuat silabus ada bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kita butuhkan format silabus. Nah, di sini formatnya terdiri dari identitas sekolah, ada satuan pendidikan, kelas, semester, tema berapa, tahun pelajaran keberapa, dan kemudian tabelnya di sini ada kolom kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mengisi ini semua kita harus membutuhkan bahan yang namanya buku guru. Nah, untuk mendapatkan buku guru ini kita bisa mendownload di internet. Ini banyak sekali web-web yang menyediakan untuk buku guru dan buku siswa. Nah, baik, berikutnya untuk mengisi silabus langsung saja ya, kita langsung isi format silabus. Nah, untuk format silabus ini tidak harus sama semua ya. Jadi format silabus ini tidak baku, boleh nanti setiap satuan pendidikan ini memiliki format silabus yang berbeda-beda. Ya, oke, baik, untuk satuan pendidikan maka kita isi nama SD. Ini saya contohnya SDN Buana Perjuangan ya, saya kasih contoh. Kemudian kelas, nah karena saya contohnya kelas 1 maka saya tulis di sini kelas 1 semester 1. Kemudian tema, silabus ini harus dimulai dari tema 1 ya. Kita lihat tema 1 untuk kelas 1 adalah tentang diriku. Ya. Oke, maka di sini kita tulis tema 1 diriku. Tahun pelajarannya kita tulis di sini tahun pelajaran berapa yang kita buat. Nah, kemudian untuk mengisi kompetensi dasar, kita lihat di sini buku guru lagi. Nah, ini ada yang namanya buku guru itu untuk tematik. Satu buku itu satu tema, di mana di dalam satu tema itu terdiri dari 4 subtema, dan setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran. Dan di sini untuk mengisi silabus ini kita harus isi subtema 1 pembelajaran ke-1. Kita mulai pembelajaran 1. Nah, kita lihat di sini di buku guru subtema 1 pembelajaran 1. Nah, ini ada halaman subtema 1 aku dan teman baruku. Nah, ini pemetaan kompetensi dasarnya nih ada beberapa mata pelajaran, banyak sekali ini dalam satu subtema ya, tetapi belum satu pembelajaran. Nah, kemudian untuk melihat subtema 1 pembelajaran 1, kita lihat lagi halaman berikutnya. Nah, di sini ada tulisan tentang
pembelajaran 1. Nah, untuk pembelajaran 1, subtema 1 ini terdiri dari 3 mata pelajaran. Nah, dan kita tulis di sini. Jadi kita untuk mengisi silabus ini ya sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di buku guru. Ada apa aja di dalam setiap pembelajaran. Nah, kita isi di sini bahasa Indonesia. Ini boleh kita rapihkan, merge cell. Nah, kemudian kita lihat lagi bahasa Indonesia untuk kompetensi dasarnya adalah ini, kita copy paste. Ini ingat ya, ini kompetensi dasarnya adalah 3.9 untuk pengetahuannya, maka untuk yang keterampilannya adalah 4.9. Nah, kompetensi dasar ini kodenya ini tidak boleh dirubah karena sudah ditentukan dari pemerintah. Ya, maka kita pindahkan di silabusnya 3.9. Nah, maka kita rapihkan lagi. Kemudian kita lihat lagi 4.9-nya. Oke, kita tinggal copy paste. Nah, kemudian untuk mengisi materi pembelajaran, kita harus membaca kompetensi dasarnya. Untuk bahasa Indonesia di sini merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Nah, maka dari kompetensi dasar ini kita dapatkan materi untuk bahasa Indonesia adalah tentang kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang lain di tempat tinggalnya. Nah, kemudian untuk mengisi tabel kegiatan pembelajaran, kita lihat buku guru. Nah, di sini ada uraian kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mengisi kegiatan pembelajaran, maka kita lihat kegiatan apa saja yang dapat mencapai kompetensi dasar bahasa Indonesia yang tadi ada di pembelajaran 1 ya. Oke, untuk 1, melalui lagu siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan. Nah, ini juga bisa kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar bahasa Indonesia. Nah, maka kegiatannya adalah dengan melalui lagu. Maka di sini kita isi melalui lagu. Adakah ada yang lain selain itu? Nah, ini untuk mendengar perbedaan warna suara teman, ini termasuk mata pelajaran SBDP. Terus berikutnya, siswa bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat menyebut nama teman dengan benar. Nah, ini juga kegiatan bahasa Indonesia ya, untuk mencapai kompetensi dasar bahasa Indonesia. Maka di sini kita copy paste. Nah, ini juga kita bisa sih untuk melengkapi. Tadi kan di sini melalui lagu, jangan hanya melalui lagu ya, kita boleh menambahkan dengan lengkap, silahkan. Oke, kita tinggal ganti aja di sini. Nah, berikutnya, kalau ini setelah selesai bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat mengingat semua nama teman dengan benar dan warna suara masing-masing. Ini juga SBDP. Dengan berbagi cerita, siswa dapat memberikan informasi dan memeragakan tentang aturan di rumah dengan memberi salam pada orang tua saat
keluar rumah. Nah, ini untuk kompetensi dasar mata pelajaran PPKN. Nah, jadi bahasa Indonesia kegiatan pembelajarannya ini di buku guru ini ada 2, maka kita tulis seperti ini ya. Oke, kemudian setelah bahasa Indonesia, mata pelajaran berikutnya untuk pembelajaran 1 di sini ada SBDP. SBDP maka kita copy paste. Nah, kemudian kompetensi dasarnya untuk mata pelajaran SBDP (3.2). Kita tulis kompetensi dasarnya 3.2. Kemudian 4.2 menirukan elemen musik melalui lagu. Nah, kemudian untuk mengisi materi pembelajarannya, di sini mengenal elemen musik melalui lagu. Nah, berarti materinya adalah tentang ini, elemen musik melalui lagu. Ya, kemudian untuk kegiatan pembelajarannya kita lihat di uraian kegiatan pembelajarannya untuk di buku guru. Untuk SBDP, nah, SBDP berarti ini ya, melalui permainan suara siapakah itu, siswa dapat mendengar perbedaan suara teman. Nah, maka kita copy dan paste di sini. Kemudian untuk mata pelajaran yang ketiga adalah PPKN. PPKN kita tulis di sini kompetensi dasarnya. Nah, kita lihat PPKN ini kompetensi dasarnya 3.2, maka kita tulis 3.2. Kemudian untuk 4.2 kita copy paste. Nah, dilihat dari kompetensi dasar PPKN, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, maka materinya adalah tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Maka kita copy dan kita paste di bagian materi. Nah, kemudian kegiatannya kita lihat lagi di sini. Uraian kegiatan pembelajarannya yang berhubungan dengan kompetensi dasar PPKN. Nah, ini dengan berbagi cerita, siswa dapat memberikan informasi dan memeragakan tentang aturan di rumah dengan memberi salam pada orang tua saat keluar rumah. Nah, ini bisa kita jadikan kegiatan pembelajaran untuk di silabus. Kita bisa lengkapi dengan melakukan berbagi cerita, siswa dapat memberikan informasi dan memeragakan tentang aturan di rumah dengan memberikan salam pada orang tua saat keluar rumah. Nah, ini kita sudah dapatkan silabus untuk subtema 1 pembelajaran 1. Nah, kemudian kita lanjut nih untuk pembelajaran 2, maka di sini kita lanjut lagi di bawahnya. Subtema 1 pembelajaran 2.
Ya, kemudian kita lihat di buku guru pembelajaran 2. Oke, kita lihat halaman berapa nih untuk pembelajaran 2. Nah, di sini ada tulisan pembelajaran 2 subtema 1. Nah, ini ada 2 mata pelajaran. Nah, ada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Nah, kita tulis di sini mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian kompetensi dasar Bahasa Indonesia kita copy paste. Nah, di sini ada 3.9, 4.9. Karena sama dengan yang di atas, jadi saya copy pastekan aja biar cepat ya. Nah, kemudian kegiatannya apa nih? Untuk Bahasa Indonesia, kita lihat uraian kegiatannya. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus. Ini PJOK ya. Dengan permainan sederhana, siswa dapat bekerja sama dengan teman. Dengan bermain cerita teman, siswa dapat mengikuti aturan sebuah permainan. Setelah bermain cerita teman, siswa dapat mengingat nama lengkap dan panggilan teman saat memperkenalkan satu teman kepada teman yang lain. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai kegiatan untuk mencapai kompetensi dasar bahasa Indonesia. Nah, di sini kita tulis. Nah, ini untuk bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat lagi pemetaan kompetensi dasar untuk pembelajaran 2. Di sini ada mata pelajaran PJOK. Nah, maka di sini kita tulis. Kita copy. Dan ini kita pastekan di sini. PJOK, kemudian kita tulis kompetensi dasarnya. Maka ini kita tulis 3.1. Kemudian untuk 4.1-nya kita copy. Nah, untuk mengisi materi, kita baca dulu kompetensi dasar PJOK, memahami gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Nah, maka jika kita baca kompetensi dasarnya, materinya adalah tentang gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor. Nah, kemudian kegiatan apa yang harus dicapai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut? Nah, ini setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Nah, maka di sini siswa harus melakukan kegiatannya berupa gerakan permainan dengan permainan sederhana. Oke, kita lihat lagi di sini ada tidak tentang gerakan untuk PJOK? Oke, tidak. Nah, maka di sini untuk PJOK kegiatannya adalah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Nah, kemudian untuk melanjutkan subtema 1 pembelajaran ketiga, ini juga sama caranya dengan pengerjaan seperti yang di atas. Pembelajaran sama seperti pengerjaannya itu sama dengan cara yang sebelumnya yang saya contohkan tadi. Kita hanya membutuhkan buku guru dan format silabus ya.
Nah, bagaimana untuk membuat silabus? Mudah bukan? Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.